setelah memuji Tuhan, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita, semua baik.
tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, karyaku sembah. Yesusku, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Firman-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Shalom adik-adik, haleluya. Senang sekali abang bisa kembali menyapa adik-adik sekalian melalui ibadah domba kecil GBI Sola Gracia. Perkenalkan, mungkin ada yang masih ingat wajahnya, tapi mungkin karena perubahan rambut ya. Jadi bingung, ini Bang Yobel atau Ipin Ipin? Ini Bang Yobel ya. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang awal dari segala sesuatu. Awal dari segala sesuatu. Maksudnya apa nih? Awal dari kenapa kita bisa ada sekarang. Awal dari kenapa adik-adik sekalian bisa ada. Nah, gimana? Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian ini adalah kitab pertama. Kitab yang paling sering dipakai itu kalau adik-adik liturgi di Natal ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Gitu ya. Nah, jadi kita baca Kejadian pasal 1, tapi karena Kejadian ini sangat panjang ya, jadi dari pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 31, maka kita akan potong-potong bacanya. Tapi abang akan jelaskan detailnya dari penciptaan alam semesta. Nah, sebelumnya kalau adik-adik baca kitab Kejadian itu, nanti adik-adik perlu baca juga tuh supaya lengkap dari ayat 1 sampai 31. Pasti keren deh. Semuanya diceritain di situ. Kapan cicak ada, kapan dinosaurus ada nggak ya dibahas ya. Nah, kalau penasaran baca sendiri nanti ya. Oke, adik-adik, nah Kejadian itu ditulis oleh Musa. Loh bang, kalau Musa yang nulis, dari mana Musa tahu? Emang waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Musa udah ada? Belum. Musa juga belum diciptakan dong. Tapi Musa mendapat ilham dari Tuhan untuk menulis bagaimana proses penciptaan alam semesta. Nah, berapa hari totalnya Tuhan menciptakan semuanya? Berapa?
12. Enggak lah. Berapa hari? Nah, betul. 9. 6. Iya, 6 hari. Karena hari ke-7 Tuhan istirahat. Yuk kita bahas satu persatu yuk. Hari pertama itu disebutkan di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Itu bunyinya begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nanti Bang Steve bantu ubah suaranya jadi berat ya. Berfirmanlah Allah, Jadilah terang. lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan dinamainyalah terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah terang, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, bayangkan nih, kenapa sih harus dimulai dari terang? Misalnya nih, kita kan nggak mungkin memulai sesuatu dengan gelap. Misalnya abang pulang ke rumah, ya, tiba-tiba nyampe di rumah nih, rumah gelap banget. Karena abang pulangnya telat. Abang pergi misalnya dari rumah jam 11 siang, lalu abang baru balik ke rumah itu jam 8 malam. Jadi pas abang balik, rumah gelap nih. Supaya abang bisa makan, mandi, cuci tangan, ambil minum, dan lain-lain. Untuk memulai semuanya, abang harus nyalain lampu. Harus cari terang dulu, harus meraba-raba dulu kalau abang ya. Tapi kenapa Tuhan ciptakan terang? Supaya semuanya bisa kelihatan, supaya semua aktivitas bisa dimulai. Nah, untuk itulah perlunya terang. Nah, jadi Tuhan ciptakan terang. Misalnya nih, kalau gelap tuh, tiba-tiba Tuhan ciptakan, jadilah manusia. Jadilah misalnya Alfon. Tiba-tiba Alfon jadi. Aku buta. Kata Alfon. Padahal karena memang nggak ada cahaya, bukan Alfonnya yang buta. Aku nggak bisa melihat, padahal gelap. Pas dinyalain lampu, tuh, oh iya, terang. Nah, untuk itulah kenapa diciptakan terang pertama-tama. Lalu setelah itu apa lagi yang Tuhan ciptakan? Pada hari kedua, Tuhan lihat ya. Tadi Alkitab mencatat Tuhan melihat semuanya itu, lalu bagus nih. Semuanya baik. Nah, lalu Tuhan menciptakan cakrawala. Ayo, ada yang tahu cakrawala itu apa? Kita baca dulu nih. Kalau di ayat 6 sampai 8 tuh bilang firman Tuhan begini. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Nah, jadi cakrawala itulah yang memisahkan. Cakrawala itu adalah langit yang kita kenal sekarang. Kak, tapi tadi Bang ada dibilang air ada di atasnya, air ada di bawahnya. Iya, mungkin beberapa tokoh ya, beberapa ilmuwan, nanti kalau adik-adik sudah besar ada yang mau jadi ilmuwan, bagus tuh ya, meneliti lagi apakah benar. Nah, jadi dulu katanya di langit kita itu ada air, ada lapisan air lagi. Jadi ada air, ada langit, ada lagi air, katanya begitu. Lalu nanti pas Kejadian pasal 7 ayat 11 tentang Nuh, ada dibahas tentang hujan. Hujannya dari mana? Lalu ada tertulis Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit. Bisa jadi katanya air yang jatuh itu adalah air yang di atas. Katanya begitu. Karena sejak saat itu cuacanya jadi berubah. Kalau dulu sejuk tiba-tiba jadi panas. Umur manusia pun dari 900 jadi cuma 100-an. Tapi itu nanti kita bahas karena akan sampai ke sana. Itu nanti akan dibahas oleh kakak-kakak yang selanjutnya. Oke? Jadi itu dibahas nanti sama kakak-kakak yang selanjutnya. Nah, tapi cakrawala itu yang kita kenal dengan langit. Di situ nanti semuanya ada. Langit yang kita sekarang sering lihat. Kita keluar rumah yang kita lihat itu langit. Ya. Nah, itulah namanya cakrawala. Tuhan menciptakan itu gunanya untuk apa? Membatasin supaya air itu nggak melayang-layang kemana-mana. Supaya air itu jelas, langit itu jelas, ya kan? Nah, adik-adik, kalau menurut Kamus Besar ya bahasa Indonesia itu cakrawala itu lengkung langit. Nah, itu jadinya yang membuat kita itu kelihatan bumi, ada lengkungannya di pantai itu kita lihat ada garisnya. Nah, itu juga bisa disebut cakrawala. Oke. Kita lanjut ke hari ketiga. Wah, cepat juga ya Kak. Iya, cepat juga nih Tuhan menciptakan langit dan bumi. Cuma 6 hari ya. Hari ketiga itu
Lalu di ayat 9, Abang coba bacain ya. Kejadian 1 ayat 9, lalu berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, ya. Jadi airnya berkumpul di satu tempat, kelihatanlah yang kering. Jadi itulah yang kita kenal dengan nama laut, kita kenal dengan nama danau, kita kenal dengan nama telaga, kita kenal dengan nama sungai, kolam, tapi bukan kolam berenang ya. Jangan nanti ada yang ke kolam berenang lalu bilang, wah Tuhan, ciptaanmu kolam berenang Tarandam ini luar biasa. Bagaimana kau menciptakan kolam berenang Tarandam ini ya Tuhan? Sehingga di sana ada yang dalam, di sini ada yang tidak dalam untuk anak-anak. Luar biasa ciptaanmu Tuhan. Bukan, itu buatan manusia ya. Tapi pada waktu penciptaan Tuhan memisahkan. Iya, Tuhan buat sungai, Tuhan buat danau, sehingga kita bisa lihat ada tuh Danau Toba yang besar. Danau, kalau di Sumatera Barat kita punya banyak danau ya. Ada Danau Maninjau, Danau Singkara, Danau Diateh, dan danau di bawah banyak lagi. Ada lagi danau apa? Danau Cimpago ya, yang dekat pantai. Nah, tapi itu danau buatan ya. Oke, itu danau. Jadi setelah Tuhan pisahkan air, lalu ada tanah. Apa lagi nih? Pas dilihat, wih ada air. Tiba-tiba dilihat, wih ada tanah, tempat yang kering. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Ternyata pada hari yang ketiga Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Di ayat 11 ya kita baca ya. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon berbuah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Wah, ini lautnya sudah keren, ada air di sana. Tapi ini tanah masih kosong. Maka Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhlah pohon pepaya, pohon pisang. Pisang pohon lah ya. Iya. Pohon mangga, pohon jeruk, tumbuhlah tebu, tumbuhlah pohon seri, tempat beberapa anak-anak sering manjat-manjat kalau pulang sekolah ya. Tumbuhlah pohon-pohon, tumbuhlah tanaman, tumbuh rumput. Nah, ini tumbuh semua. Untuk apa? Mengisi kekosongan tanah tadi. Bayangkan kalau nggak ada ini. Kita lihat, aduh haus, ambil minum. Pas kita lihat, tanahnya kosong. Nggak tahu mau ngapain. Mau main nggak enak. Mau makan apa nih nanti hewan-hewan ya. Makanya Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya hari keempat, apa lagi ya? Tadi hari pertama Tuhan sudah ciptakan terang. Lalu hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala, lalu atau langit. Lalu hari ketiga yang barusan Tuhan ciptakan daratan dipisahkan dengan lautan. Lalu diciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, hari keempat, maka Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, dan bintang. Apa itu? Di Kejadian pasal 1 ayat 14. Yuk kita baca. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Oke, jadi adik-adik, kan tadi udah diciptakan tuh langit. Loh, Bang, jadi waktu diciptakan langit itu belum ada benda-benda penerangnya? Belum. Loh, kok bisa? Kok bisa padahal di hari pertama tadi Abang bilang jadilah siang, jadilah malam. Karena Tuhan sendiri menjadi cahayanya. Bayangkan, bahkan adik-adik ya, saking hebatnya ya, gak ada matahari, gak ada bulan itu, masih pakai cahaya dari Tuhan itu sendiri yang bersinar cahayanya. Bayangkan, tumbuh-tumbuhan itu diciptakan hari ketiga, padahal matahari diciptakan hari keempat. Gimana tuh tanaman bisa hidup? Kan tumbuh-tumbuhan butuh sinar matahari, Bang, untuk berfoto selfie, fotosintesis. Masak makanannya pakai sinar matahari, Bang. Di sekolah kami belajar tuh, Bang, di IPA. Iya. Tapi gimana, Bang, kok bisa? Iya, karena masih Allah itu sendiri adalah terang itu. Tuhan itu sendirilah terang itu. Namun supaya untuk mengganti hari dengan baik, supaya ada benda-benda yang mengerjakan tugasnya, diciptakanlah matahari, diciptakanlah bulan, diciptakanlah bintang. Matahari untuk malam. Matahari untuk malam. Iya, Bang, matahari belanjanya malam. Oh, itu tempat belanja.
Matahari, bukan matahari tempat belanja ya. Matahari tempat belanja bukanya memang malam, Bang. Iya, jadi matahari untuk siang, bulan untuk malam. Ditemani sama binatang. Binatang. Ditemani oleh bintang-bintang. Kenapa Bang ditemani bulan? Matahari sendirian. Karena kalau kita baca ayat 14, 15 itu dibilang yang satu lebih besar pada siang hari, yang lain pada yang lebih kecil pada malam hari. Nah, jadi bulan butuh bantuan bintang-bintang juga supaya lebih indah. Bayangkan kalau bulan sama terangnya sama matahari di siang hari. Pasti biasa aja kan. Ini malam atau siang sih? Gak tahu nih. Wah, bisa-bisa ada yang pergi sekolah jam 7 malam tuh gara-gara terang banget. Dikiranya itu udah telat. Udah jam 9. Padahal 9 malam karena matahari sama bulan sama terangnya, dia ke sekolah. Dikiranya jam 9 pagi. Dia udah telat. Bayangkan. Nah, untuk itulah. Tapi Bang, kadang-kadang Bang ada tuh bulan yang muncul malam hari. Memang kan. Tapi ada tuh Bang bulan yang muncul siang hari. Aku pagi-pagi tuh mau lihat tuh masih ada bulan. Itu kenapa Bang? Berarti salah tuh Bang Alkitab. Katanya matahari muncul siang, bulan muncul malam. Iya. Jadi bulan itu bukan berarti tidak selamanya dia begitu siang dia hilang. Dia tetap ada, mungkin bisa jadi karena langitnya cerah atau bulannya juga lebih dekat atau lebih tinggi. Nah, itu namanya fenomena. Adik-adik juga bisa cari tahu kenapa itu terjadi. Gimana caranya Bang? Apakah tadi Abang bilang di awal harus jadi peneliti dulu, harus jadi ilmuwan dulu nggak Bang kami supaya bisa tahu? Enggak juga. Sekarang bisa cari tuh pakai handphone yang dipakai, mungkin lagi nonton live streaming ini pakai handphone, atau kadang cari tugas di sekolah, atau kadang waktu main gamenya bisa diganti dengan mencari di Google. Google, kenapa sih bulan bisa muncul pada waktu pagi hari? Nah, itu bisa. Ya, jadi bisa dicari sendiri ya. Oke, adik-adik kita lanjut ke hari kelima. Hari kelima ya, benar ya? Benar, hari kelima. Nah, jadi tadi pertama udah diciptakan langit Bang. Langit sudah diciptakan, lalu langitnya kosong. Diisilah benda-benda penerang di hari keempat. Lalu hari kelima Bang, hari ketiga, itu daratan sama lautan sudah dipisahkan Bang. Udah ada sungai, udah ada danau, udah ada laut. Tapi belum ada isinya Bang. Maka hari kelima adik-adik, Abang baca Kejadian 1 ayat 20 sampai 21. Berfirmanlah Allah, Nah, ini Bang Steve ganti sama suara Tuhan yang tadi ya. Diberat-beratin ya. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Gak ada ketawanya, gak boleh ditambah-tambah ya. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air. Dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, jadi udah diciptakan Bang, udah dipisahkan. Udah, lalu Tuhan ciptakan. Masa lautnya gitu doang? Bayangkan kalau kita berenang ke laut, gak ada ikan, kosong, sepi. Naik ke atas, lihat ke langit, isinya cuma matahari. Gak ada burung-burung yang lewat. Wah, kalau ikan gak ada di laut, kan Bu Susi gak bisa jadi menteri waktu itu. Iya kan? Apa yang mau ditenggelamkan? Karena laut juga kosong. Tidak ada nelayan. Kita gak bisa makan ikan, kita gak bisa makan udang, kita gak bisa makan lele. Apalagi? Gak bisa makan ikan patin. Ikan apa lagi? Ikan lumba-lumba. Lumba-lumba gak bisa dimakan Bang. Jangan dimakan. Ikan paus, ikan hiu. Wah, udah bisa dapat sepeda Bang nih sebut nama-nama ikan ya. Ikan apa lagi? Banyak lagi. Ikan-ikan semua diciptakan. Iya. Supaya mengisi laut. Jadi laut punya ada, kalau kita nonton film Nemo, ya kan? Ada kura-kura, ada paus, ada macam-macam, ada kepiting, semua binatang-binatang. Ternyata laut itu punya banyak binatang. Nah, itu diciptakan pada hari yang ke-5. Selain itu apalagi tadi? Burung-burung di udara diciptain. Ada elang, ada gagak, ada kira-kira ikan Indosiar diciptakan gimana ya Bang? Kan itu ikan yang bisa terbang ya Bang? Ya karena kebetulan binatang laut dan burung di udara diciptakan satu hari. Suka Tuhan ya, mungkin itu dimasuk ke bagian burung dong. Ke bagian ikan dong. Kebetulan dia bisa terbang karena ada sayapnya aja. Tapi nggak terbang juga, cuman bisa lompat-lompat begini. Oke, jadi itu dia hari kelima itu diciptakan ikan di laut,
lebih tepatnya binatang di laut, karena bukan cuma ikan, ada kepiting, ada cumi, ada udang, ada ubur-ubur juga, ya, dan ada burung-burung di udara. Nah, selanjutnya, jadi hari pertama udah terang, hari kedua cakrawala atau langit, hari ketiga daratan, lautan, dan tumbuhan, hari keempat matahari, bulan, dan bintang, hari kelima binatang di laut dan burung di udara, hari keenam. Hari keenam. Hari keenam, coba abang baca di Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Berfirmanlah Allah. Bang Steve ingat ya. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Gak usah pakai ketawa. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, jadi Tuhan menciptakan apa lagi bang? Oh iya, tadi laut sudah diisi, langit sudah diisi, daratan sudah diisi. Sudah pakai tumbuh-tumbuhan. Tapi kasihan, ada rumput tapi tak ada yang makan. Ada buah tapi nggak ada yang makan. Ada apa lagi? Ada banyak tapi nggak bisa dimanfaatkan. Nah, maka Tuhan menciptakan ternak dan binatang melata, binatang di darat. Ada singa, ada harimau, binatang liar, ada binatang ternak. Binatang ternak itu kayak apa bang? Kayak sapi, domba, apa lagi? Ya kambing ya. Teman saya ada bang yang ternak kutu. Enggak, kutu bukan diternak ya. Kutu itu karena dia nggak bersih ya. Jadi ada kutunya, tapi kutu bukan ternak. Lalu apa lagi? Binatang liar. Ada harimau, ada singa, ada macan, banyak. Ada panter dan lain-lain. Lalu apa lagi? Binatang melata. Jadi binatang melata itu apa bang? Ada cicak, kadal, komodo dan sebagainya itu diciptakan di sini, ya. Nah, itu diciptakan. Setelah itu bang, adik-adik. Setelah itu adik-adik, abang akan ceritakan yang terakhir. Udah lengkap nih semua. Tuhan melihat kayaknya ada yang kurang. Udah bagus banget nih. Udah mantep nih, ada di laut ada ini, sini ada ini, ada ini. Waduh. Tapi Tuhan nggak mau, merasa nggak mungkin Tuhan yang menikmati itu sendiri. Tuhan ciptakan satu pribadi yang sama dengan Tuhan. Kita baca ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan lihat, aduh ini bagus banget nih, tapi harus ada yang merawat. Siapa? Tuhan bisa aja merawat, bisa, tapi langsung itu semua. Harus ada nih yang merawat. Tuhan ciptakanlah manusia. Gimana proses penciptaan manusia? Apakah Tuhan langsung begini? Adam, jadilah manusia. Tiba-tiba jadi manusia. Muncul Adam. Enggak. Kalau Tuhan bilang jadilah terang, jadi. Tuhan bilang jadilah cakrawala, jadi. Jadilah binatang di darat dan binatang di udara dan di laut, jadi. Tapi untuk manusia, Tuhan membentuk dengan tangannya sendiri. Dia bikin seperti bikin apa ya? Bikin patung. Kira-kira begitu cara kita mengerti, menggambarkan sederhananya gimana Tuhan ciptain manusia itu seperti bikin patung itu. Dibikinlah Adam, dibikin kepalanya, dibikin tangannya. Ingat tadi dicatat bahwa segambar dan serupa, menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau ada misalnya adik-adik lihat temannya tinggi banget, atau kayak abang ini ya, abang ini sering bilang, kamu ketinggian. Gak apa-apa, jangan tersinggung, karena saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang lain, kamu jelek, gak boleh kita bilang teman kita jelek, karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kamu bentuknya ini bukan seperti manusia, seperti alien, bahaya. Karena yang ciptakan adalah Tuhan. Berarti ketika kita menghina teman kita, wajahnya kah, bentuk tubuhnya kah, fisiknya kah, rupanya kah, kita sedang menghina Tuhan. Kenapa? Karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adik-adik sekalian diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sebagaimana Tuhan, gitulah kita. Kita ini sama seperti Tuhan diciptakan, karena Tuhan itu mau ada yang merawat semua ini. Untuk itu kita diciptakan. Jadi jangan ada yang menyakitin hewan. Menyakitin hewan ini gimana bang? Apakah saya pergi ke pasar nemenin mama belanja, tiba-tiba ada yang motong ayam, saya balikkan seperti waktu Tuhan marah di bait Allah? Gak boleh. Aduh, kena kepala bang, maafin.
dibalikannya tercampak sama ayam. Ini kekerasan terhadap ayam. Enggak. Itu karena peternak ayam sudah ada juga ayam-ayam yang diternakannya. Tapi bukan berarti nih kalau misalnya dia lagi duduk dilihatnya anjingnya nggak punya salah, diambil batu dilempar, bah. Dia lagi makan di tempat makan, tiba-tiba ada kucing lewat di kakinya, dia harusnya bisa ngusirnya pelan, hus gitu ya. Ini dia, wah, ditendangnya. Dia makan di pasar, kucingnya sampai ke simpang Jondul, saking marahnya. Ya, itu berarti melukai. Padahal kita manusia diciptakan untuk merawat, memperhatikan semuanya, menjaga. Laut juga bang, iya, jangan buang sampah sembarangan, bahkan kalau abang ya itu nggak boleh meludah sembarangan. Ada beberapa negara nggak boleh meludah sembarangan. Kita meludah, denda. Nggak boleh meludah sembarangan, nggak boleh buang sampah sembarangan. Untuk itu diciptakan tempat sampah. Ada sampah ada sampah bang, tapi nggak ada tempat sampah. Kantongin dulu, cari tempat sampah. Jaga lingkungan ini. Kenapa adik-adik? Karena kita diciptakan Tuhan untuk merawat semuanya ini. Ya, bukan sekedar kita diciptakan Tuhan supaya bisa makan buah, supaya bisa makan durian, lalu bijinya dilempar kemana-mana. Masih untung kalau bijinya tumbuh. Kalau bijinya nyangkut di bandar, lalu banjir, tergenang, ya kan? Kita bukan hidup di zaman Nabi Nuh. Nanti ada air karena banjir, wah saya harus jadi Nuh ini. Bukan. Kita harus merawat semuanya. Untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Jadi Tuhan ciptakan manusia di akhir bukan saja supaya kenapa Tuhan ciptakan manusia di akhir? Ya supaya semuanya lengkap. Oh, berarti bang Tuhan ciptakan manusia di akhir supaya kita bisa menikmati semuanya. Iya. Tapi tidak sampai di situ. Tuhan mau supaya kita merawat semuanya. Memperhatikan semuanya. Jangan suka-suka kita. Karena yang ciptain adalah Tuhan. Bukan punya kita. Bahkan kalau kita bikin sendiri pun kita harus jaga. Apalagi ini sesuatu yang Tuhan titipkan ke kita, ya. Jadi itu semua sudah selesai. Di ayat 31 abang akan tutup. Tuhan bilang gini, maka Allah, Bang Steve ini gak usah diganti ya suaranya ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, udah selesai 6 hari. Bang, cepat banget Tuhan ciptakan 6 hari. Iya. Tapi bang, ada yang bilang ciptanya lama. Alkitab kita bilang Tuhan ciptanya itu 6 hari. Jadilah petang, jadilah pagi. Nggak mungkin pagi itu 1000 tahun, petang itu 1000 tahun kan? Jadi 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Semuanya jadi, semuanya indah. Dan paling indah, kenapa makin indah semua ciptaan itu? Karena Tuhan menciptakan manusia terakhir. Manusia di akhir, ya. Jadi perhatikan adik-adik, ada bagian yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa semuanya baik. Semuanya baik. Ketika Tuhan menciptakan yang pertama, Tuhan bilang semuanya baik. Semuanya baik, semuanya baik. Tapi terakhir, ketika Tuhan ciptain manusia, Tuhan tutup ayat ini, pasal ini dengan bunyi seperti ini. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kalau, wah keren. Kalau begitu manusia jadi, sempurna. Ada pesulap yang bilang gini, sempurna. Jadi manusia menyempurnakan semuanya. Manusia adalah ciptaan yang sempurna, tapi juga manusia adalah ciptaan yang menyempurnakan semua ciptaan Tuhan. Nah, itu dia pembahasan sekolah minggu kita, cerita sekolah minggu kita tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari. 6 hari dari terang sampai manusia. Lalu hari yang ketujuh mungkin akan dibahas oleh KKN selanjutnya ya. Yang jelas hari ke-7 Tuhan istirahat. Ya, bang Tuhan capek? Enggak, Tuhan mengambil 1 hari untuk melihat semua yang diciptakannya itu, lalu dia beristirahat. Nah, demikian adik-adik, semoga yang abang sampaikan tentang penciptaan ini bukan hanya dihafal ya, tapi diingat. Jadi kita harus ingat, wah tiba-tiba lewat, dilihat di langit, wih, ada burung. Wah, diciptakan di hari ke-5. Wah, tiba-tiba dia duduk di sekolah, ada teman sebelah, kamu ciptakan hari ke-6. Ya. Tapi bukan berarti begitu lonceng istirahat bunyi, istirahat, Tuhan sedang istirahat. Bukan, kamu yang istirahat ya. Oke, baik adik-adik, demikianlah cerita sekolah minggu. Abang ucapkan terima kasih, semoga kebenaran firman Tuhannya bisa diingat, bisa dihafal, bahkan kita bisa ingat terus nih, bahkan bisa diceritakan. Diceritakan ke siapa bang? Ke teman-teman di sekolah. Bisa dong, bisa. Aku tahu Tuhan ciptakan 6 hari semuanya. Oke?
Sampai jumpa di minggu depan dengan cerita yang lebih dahsyat lagi oleh kakak-kakak dan abang-abang yang lebih dahsyat lagi. Abang Yuda Gasius Rai mengucapkan sampai jumpa di sekolah minggu depan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Oke. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada hari ini, buat firman Tuhan yang sudah kami baca, buat kebenaran yang sudah kami dengar tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini, seluruh dunia dalam 6 hari. Bahkan Tuhan menciptakan kami manusia di akhir bukan hanya supaya bisa menikmati banyak hal, tapi juga untuk merawat dan melestarikan apa yang Tuhan sudah titipkan. Kami sebagai anak-anak-Mu bersyukur supaya kami di usia kami yang masih kecil ini bisa menjadi anak-anak yang membanggakan, mulai dari menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, bahkan juga menjadi anak-anak yang bisa kelak menjadi orang-orang kepercayaan untuk merawat seluruh dunia ini. Kami bersyukur juga karena Tuhan sudah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Allah, sehingga dengan demikian kami tidak minder lagi, kami tidak malu lagi, karena sebagaimana kami yang ada sekarang, demikianlah Tuhan menciptakan kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami sekolah minggu pada hari ini. Kami akan berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Berapa menit?